Tempatku berisik guys, lagi bakar. Sorry. Baik, Wah, nggak ajak-ajak. oh ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang bermutakan saya, Dava Kurnianda, dan rekan saya, Aulia Terti Patricia Sunoryo, Fania Nabila Damayanti, dan Fairuz Akbar Pradipta. Untuk dari kelompok kita memilih Bendungan Sempor, di mana lokasinya nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dibangunnya Bendungan Sempor. Ya, siapa nih? Teacher Daf. Oh iya, Ya, sejarah kapan dibangunnya Bendungan Sempor terbagi dalam beberapa tahun. Yang pertama itu tahun 1916. Eh, Pada saat itu Belanda mengidentifikasi daerah Sempor merupakan daerah yang ideal untuk pembangunan bendung karena bendungan Sempor digunakan untuk mensuplai irigasi dan kebutuhan air sekitar. Karena suplai air sangat penting untuk pertanian warga pada masa itu. Selanjutnya, tahun 1950, Presiden Soekarno mengerahkan para ahli untuk mulai perancangan desain untuk bendungan. Selanjutnya, pada tahun 1958, dimulai pekerjaan fisik proyek Bendungan Sempor. Nah, pada tahun itu, struktur utama Bendungan Sempor hanyalah tumpukan tanah yang menggunung. Pada tahun 1967, tepatnya 27 November, bencana terjadi di Sempor. Cover runtuh akibat tak mampu menahan limpasan air yang terbendung. Akibat dari bencana tersebut, 127 korban jiwa meninggal dunia pada peristiwa itu. Eh, s- Lalu, 8 tahun setelah terjadinya bencana tersebut, dilakukan perancangan dan pembangunan bendungan dengan mendatangkan ahli dari beberapa negara seperti Jepang dan Jerman. Dan yang terakhir, tahun 1978, Bendungan Waduk Sempor akhirnya dibangun ulang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto lewat rencana pembangunan 5 tahun. Satu, peresmian Waduk Sempor baru dilakukan pada tanggal 1 Maret 1978 lewat tanda tangan di sebuah prasasti oleh Presiden Soeharto. kemudian di mana sih Bendungan Sempor ini berada? Bendungan Sempor ini berada di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Barat. Bendungan Sempor ini melewati daerah aliran Sungai Ciciburi dan Sungai Sempor itu sendiri. Nah, Bendungan Sempor ini berada pada lokasi yang memiliki akses jalan yang menghubungkan antara Banjarnegara dengan Kebumen dan sangat dekat dengan kota Gombong, salah satu daerah yang produktif dan ramai aktivitas masyarakatnya. Nah, kita akan membahas apa saja manfaat dari Bendungan Sempor ini untuk daerah-daerah di sekitarnya. Jadi ada 3 fokus fungsi dari Bendungan Sempor ini. Yang pertama, sebagai sumber PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan yang kedua tentunya pengendali banjir. Nah, dan yang ketiga, itu adalah pemanfaatan air dan irigasi. Untuk pengendali banjir dari Bendungan Sempor ini, dia mengendalikan banjir dari wilayah Sungai Jatinegara. Nah, kemudian untuk sumber PLTA-nya itu dia mampu memproduksi daya produksi sekitar 6 juta kilowatt kWh per tahun dan disalurkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Kemudian juga sebagai penyedia pemanfaatan air baku dengan debit 150 liter per detik untuk penyedia wilayah Gombong, Karanganyar, Kebumen melalui PDAM. Nah, yang kemudian terakhir adalah pemanfaatan air dan irigasi bagi masyarakat sekitar. Kemudian, selain itu, saat musim tanam tiba, bendungan ini mampu berfungsi sebagai penyedia pasokan air untuk irigasi pertanian seluas 6.478 hektar. Sangat besar. Dan yang terakhir juga sebagai pariwisata dan olahraga air. Next.
Selanjutnya adalah cara kerja bendungan Sempor. Next. Berdasarkan data pengukuran sedimentasi Waduk Sempor tahun 1994, penurunan volume tampungan total Waduk Sempor akibat sedimentasi sebesar 12,04 juta meter kubik dalam kurun waktu 16 tahun atau 752.500 meter kubik per tahun. Bendungan Sempor memiliki kapasitas 52 juta meter kubik dengan luas daerah tangkapan air 42,31 km. Air yang masuk ke dalam waduk membawa sedimen dan menyebabkan waduk mengalami pendangkalan. Perubahan penggunaan lahan di sekitar waduk dapat menyebabkan laju sedimentasi meningkat dan mengakibatkan pengendapan sedimen. Waduk Sempor ini bekerja untuk menampung air dan mengendalikan banjir. Di sini merupakan data luas DTA, kemudian koefisien infiltrasi musim hujan, koefisien infiltrasi musim kemarau, kelembapan tanah awal, kapasitas kelembapan tanah, penyimpanan air tanah, dan konstanta resesi air tanah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada efisiensi bendungan Sermo. Waduk atau bendungan Sermo adalah sebuah waduk yang dimanfaatkan sebagai pengendali banjir serta sumber air bersih oleh PDAM sebagai air irigasi yang mengairi sawah daerah Wates dan sekitarnya. Waduk atau bendungan ini adalah salah satu bendungan yang memiliki kualitas air terbaik se-Indonesia. Pasalnya, sedimentasi yang dimiliki hanya sedikit dan juga memiliki kawasan hutan yang luas, sehingga membuat sedimen hampir tidak ada. Uniknya dari bendungan Sermo ini, tak sekedar menjadi sedimen area namun juga sebagai irigasi dan sebagai media air baku air minum Kabupaten Kulon Progo. Untuk menanggulangi masalah ketika terjadinya produksi sedimen yang berlebihan dan endapan das, perlu dilakukan estimasi volume sedimentasi untuk mengetahui kondisi bendungan tersebut. Ya, baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Pada dasarnya, bendungan Sempor ini berfungsi sebagai pengendali banjir, dan tidak hanya pengendali banjir, tetapi juga sebagai sumber PLTA, pembangkit listrik, dan juga meningkatkan ekonomi serta perkembangan UMKM wilayah sekitar. Dan berikut yang sudah ditampilkan tadi dari kelompok-kelompok kita. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan dari kami kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.